Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channel Cece Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Dan jangan lupa bantu subscribe dulunya ya. Oke, yuk hari ini kita akan reading lagi ya. Banyak yang request sama Cece ya, maka saya akan bantu request kalian akan saya readingkan. Banyak yang tanya ketika dia mengambil keputusan dia pergi meninggalkan aku Cece, sebenarnya hatinya dia ini seperti apa? Oke, coba saya akan bantu tarikan energi dia. Ketika dia mengambil keputusan pergi meninggalkan kamu, sebetulnya hatinya dia seperti apa? Ketika dia mengambil keputusan pergi dari kamu, sebetulnya hatinya seperti apa ya? Oke, sebentar kita shuffle kartunya dulu. Ketika dia mengambil keputusan pergi meninggalkan kamu, sebenarnya hatinya dia seperti apa? Oke, teman-teman semuanya, pendengar Cece Tarot dimanapun kalian berada, saya tarik energi kalian ya. Ketika dia mengambil keputusan dia pergi dari kamu, sebenarnya hatinya seperti apa? Oke ya, cukup ya. Coba kita ambil kartu untuk kita baca ya. Oke, satu saja. Ketika dia mengambil keputusan dia pergi dari kamu, sebenarnya hatinya seperti apa? Sebetulnya dia ini menguat-kuatkan diri ya ketika pergi dari kamu. Sebetulnya dia ini tidak menginginkan hal itu. Hanya ada sesuatu yang memang betul-betul tidak ada yang bisa diselesaikan, atau mungkin dia jalan buntu ya. Satu-satunya jalan adalah meninggalkan kamu. Itu adalah keputusan yang menurut dia adalah keputusan yang terbaik. Dan setelah dia mengambil keputusan dia pergi dari kamu, dia berpikir bahwa dia ini barangkali dipisahkan adalah ada tujuan lain, bahwa dia ini menjadi sosok yang kuat. Itu adalah pemikiran dia ya. Oke, kita lanjut. Keputusan dia setelah meninggalkan kamu ya, sebetulnya hati dia seperti apa? Setelah meninggalkan kamu, dia berharap dia menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang lebih baik. Dia harapan dia setelah meninggalkan kamu, dia berharap bisa hidup bahagia. Dia bisa hidup sukses, itu harapan dia. Oke, kita lanjut. Karena hanya satu-satunya jalan yang harus diambil adalah tetap meninggalkan kamu ya. Bisa juga karena dia ini karena keputusan diambil karena adanya pihak ketiga yang memang benar-benar memanggil hatinya. Mungkin ada pihak lain atau pihak ketiga yang dia pilih ini adalah sesudah menurut dia sudah sesuai dengan isi hatinya, sesuai dengan keinginan dia. Karena mungkin kamu sudah tidak diinginkan, itulah kenapa dia pergi meninggalkan kamu ya. Ada sebagian yang memang berpikir seperti itu. Oke, kita lanjut. Ketika dia mengambil keputusan dia pergi dari kamu, sebetulnya bagaimana sih isi hatinya? Ada sebagian dia ya sudah pokoknya harus pergi saja begitu ya. Dia tidak peduli dengan kamu. Karena yang diinginkan bukan kamu. Jadi walaupun kamu ketemu dia, kamu klarifikasi, kamu cari ke rumah, kamu cari ke kantor, kamu chatting, kamu telepon, diblokir, memang tujuannya bukan kamu. Yang dia kendaki bukan kamu, tapi yang dikendaki tetap orang lain. Itulah kenapa dia bersikukuh untuk mengambil keputusan pergi dari kamu ya. Karena dia menginginkan orang lain bukan kamu. Sehingga mau kamu sakit, mau kamu menderita, mau hatimu terluka, dia tidak pedulikan akan hal itu ya.
Ada juga yang berpikir seperti itu ya. Barangkali kalian yang mengalami semoga sabar ya. Oke. Ketika dia meninggalkan kamu, keputusan diambil, dia pergi dari kamu, sebenarnya hatinya seperti apa? Dia kepingin ada sebuah perubahan, ya, ada ingin mengalami kehidupan baru ya. Mungkin barangkali dengan kamu sudah bosan, dengan kamu mungkin sudah tidak klik, dengan kamu sering salah paham, dengan kamu sering bertengkar, selisih paham berkaitan dengan ekonomi, selisih paham berkaitan dengan mungkin adanya konflik yang berkepanjangan, perbedaan usia, dan juga ada perbedaan-perbedaan lain yang menjadikan hubungan kalian ini jadi konflik ya. Dan satu-satunya jalan adalah dengan meninggalkan kamu. Dan keinginan dia, sebenarnya hatinya dia dengan meninggalkan kamu, dia berharap ada perubahan kehidupan yang lebih baik. Dia menginginkannya akan hal itu ya. Oke, keputusan yang diambil setelah dia pergi dari kamu sebenarnya hatinya dia seperti apa? Oke. Dengan mengambil keputusan pergi dari kamu, berharap kehidupan dia ini angan-angan dia, harapan dia semuanya bisa tercapai. Itu yang diharapkan dengan dia ya. Harapan dia setelah meninggalkan kamu, dia sebenarnya diinginkan adalah dia bisa berkomitmen dengan orang lain ya. Dia bisa menikahi orang itu, orang lain itu, dia bisa berkomitmen dengan orang itu, dia bisa bersama hidup dengan orang lain itu gitu ya. Siapapun yang dia pilih ya, baik mau siapapun pokoknya yang dia pilih ya. Dia hanya inginkan orang itu, bukan kamu. Itulah kenapa keputusan besar dia ambil ya. Oke, ketika dia mengambil keputusan dia pergi dari kamu, sebenarnya hatinya dia seperti apa? Dia kepingin sukses, kepingin happy, kepingin nyaman, kepingin bahagia ya. Seperti itu. Oke, kemudian ketika dia mengambil keputusan dia pergi dari kamu, sebenarnya diinginkan apa? Dia inginkan adalah seseorang wanita yang memang bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia happy, bisa membuat dia ini mendapat perhatian penuh, bisa membuat dia bahagia dalam bentuk apapun ya. Itulah kenapa setelah ada konflik dengan kamu, intinya ya keputusan memang harus diambil karena yang diinginkan adalah orang lain, maka dia tidak segan-segan meninggalkan kamu. Jadi walaupun kamu sakit, menderita, kemudian kamu kecewa, itu adalah bentuk konsekuensi di mana dia meninggalkan kamu. Jadi mesti ada yang terluka menurut dia seperti itu ya. Oke, keputusan diambil dia ya, dia pergi meninggalkan kamu sebenarnya hatinya seperti apa? Ya karena fokusnya dia adalah dia kepingin sukses di finansial, dia kepingin sukses dengan hubungannya yang menurut dia dengan orang lain ini adalah menurut dia yang akan membawa dampak keberuntungan buat dia. Itulah kenapa dia meninggalkan kamu kemarin ya. Oke. Ketika dia mengambil keputusan dia pergi meninggalkan kamu, sebenarnya bagaimana sih isi hatinya? Ada sebagian yang sakit hati sama kamu. Mungkin ada konflik, kamu mengatakan hal yang tidak baik sama dia sehingga ada di mana dia sudah sakit hati sama kamu, jadi mau tidak mau harus mencari pengganti kamu ya. Dan setelah pergi meninggalkan kamu dengan mudah, dia begitu saja langsung dapat orang baru ya. Ini yang mengakibatkan mungkin kamu atau dia sama-sama sakit hati karena itu ya. Kok mudah sekali move on ya, menurut kamu seperti itu? Kok mudah sekali ya setelah mungkin pergi meninggalkan kamu, kemudian langsung dapatkan orang baru dengan mudah? Sebetulnya sebelum dengan kamu ini sudah ada hubungan dengan orang lain ya. Karena mungkin konflik terus sama kamu, ada selisih paham dengan kamu. Sehingga secara diam-diam dia meninggalkan kamu, tapi secara diam-diam ada hubungan dengan orang lain ya.
secara diam-diam dia menjalin komunikasi dengan orang lain. Mungkin dia mendapatkan kenalan dari media sosial, bisa saja dikenalkan orang lain, atau dari media sosial dia komunikasi melalui media sosial sehingga tidak mengganggu. Dia harus ketemu secara fisik tidak, mungkin dia menjalin komunikasi melalui media sosial sehingga ketika ada masalah dengan kamu, kemudian dia begitu mudah meninggalkan kamu. Jadi sudah ada orang lain jadi meninggalkan kamu, kemudian dia sudah ada orang lain di luar sana yang sudah menunggu karena mungkin konflik yang berkepanjangan tadi ya. Mungkin ada perkataan kamu yang tidak enak sehingga dia pilih, ya sudahlah, mungkin yang kemarin ini ada orang baru yang kenalan dari media sosial atau dikenalkan, akhirnya dengan mudahnya menerima orang lain itu. Sehingga ada juga yang baru kenal mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian menikah. Ada juga yang langsung berkomitmen seperti itu karena sudah terlanjur sakit hati sama kamu, dan mungkin dia tipe-tipe orang yang tidak mudah memaafkan sehingga kamu ditinggalkan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Coba akan saya beginikan ya biar mudah mengambilnya. Oke. Ketika dia mengambil keputusan pergi meninggalkan kamu, sebenarnya hatinya seperti apa ya? Di sini dia kepingin nyaman ya, karena dengan kamu sudah konflik terus, jadi dia kepingin nyaman, jadi ya satu-satunya meninggalkan kamu. Oke, kemudian ketika dia mengambil keputusan pergi meninggalkanmu, sebenarnya seperti apa ya, karena dia ini tidak mau rugi gitu ya, tidak mau rugi, tidak mau termanipulasi. Mungkin ada sebagian kamu yang manipulasi atau dia manipulasi ya. Kemudian mungkin kamu dimanipulasi karena mungkin kamu sudah banyak keluar uang, kemudian dia mungkin saja keluar uang banyak, kemudian karena kamu sudah sekarang itu sudah habis, sudah tidak punya uang sehingga kamu ditinggalkan begitu saja, karena kamu sudah tidak menguntungkan dia sehingga ya sudah pergi saja karena kamu sudah tidak menguntungkan ya. Jadi di saat kamu bangkrut, di saat kamu tidak ada ekonomi yang stabil sehingga ya sudah kamu ditinggalkan saja, dia mencari orang lain ya, mungkin dia cari pacar baru, suami baru, istri baru, cari gebetan baru karena kamu sudah tidak menguntungkan buat dia sehingga dia pergi meninggalkan kamu. Jadi keputusan yang diambil ya sudah karena memang kamu tidak menguntungkan buat dia sehingga dia pergi meninggalkan kamu ya. Oke, lanjut. Ketika dia mengambil keputusan pergi dari kamu, sebenarnya hatinya dia seperti apa? Ya sudah, karena memang itu yang dia inginkan ya. Karena benar-benar memang dia tidak mau rugi ya, intinya dia tidak mau sengsara, dia tidak mau dia tidak mau ambil pusing dengan urusan hati orang lain gitu ya, termasuk hati kamu ya. Pokoknya dia kepingin happy, kepingin bahagia, yang dikejar dia bahagia, dia tidak peduli dengan urusan hati kamu, dia tidak peduli urusan hati orang lain, pokoknya kepinginnya dia happy gitu saja. Apa yang dia mau dia terwujud gitu, apa yang dia mau dia harus ikuti, apa yang dia mau harus dia jalani, itu yang membuat dia meninggalkan kamu ya. Jadi kalau kamu mengalami seperti ini, semoga kamu menjadi sosok orang yang sabar ya. Setiap ujian orang hidup itu pasti ada tujuan baik di balik semua itu. Barangkali dia bukanlah orang yang baik menurut Tuhan buat kamu sehingga Tuhan memisahkan. Dan di sini memang sakit ya, tidak mudah. Kita pisah dengan orang yang kita cintai, kemudian tiba-tiba pergi meninggalkan begitu saja, apalagi yang di ghosting, apalagi yang kamu sudah klarifikasi ke rumah, sudah klarifikasi ke kantor, kamu sudah mencari, kemudian dia marah-marah. Justru kamu yang disalahkan. Nah, berbalik kamu yang disalahkan. Nah, ini juga bentuk-bentuk orang narsis ya, kamu yang selalu disalahkan begitu ya. Dan kalau kalian menjalani kehidupan seperti ini, memang tidak mudah bagi kamu untuk begitu saja melupakan hal-hal pahit ya. Tapi kalau kamu sikapi bahwa semua kehidupan ini adalah kehendak Tuhan, maka kamu akan sedikit rileks ya.
Ya, kamu berpikir positif saja, ya sudahlah mungkin ini kehendak Tuhan harus begini, barangkali ini yang terbaik menurut aku, ya gitu aja. Dengan cara begitu maka kehidupan kamu ke depannya akan lebih tenang, lebih nyaman ya. Dan rezeki akan mudah masuk, karir kamu bagus dan yakinlah di balik semua penderitaan kamu Tuhan akan ganti semuanya. Kalau kamu sekarang kemarin-kemarin mengeluarkan uang banyak, Tuhan pasti akan ganti dengan caranya. Kamu pasti akan dilancarkan rezeki dan kamu mudah mencari uang. Karir kamu bagus, yakin. Kesehatan kamu juga akan bagus ya. Karena segala sesuatu tidak ada yang rugi ya. Kalau kamu sudah berbuat baik tidak ada ruginya ya. Dan semua kebaikan-kebaikan akan ada pada diri kamu. Apabila kamu bisa menjalani sabar, ikhlas, dan tawakal ya sayang ya. Jadi tetap semangat terus, Cece akan temani kalian. Hilangkan rasa kesedihan kamu, tetap fokus kepada karir keuangan kamu, kuatkan doa kamu, sandarkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apapun yang kamu jalani, semua pasti akan baik-baik saja ya. Selama kamu berpikir positif terus, maka Tuhan akan selalu membawa memberikan kebaikan kepada kamu ya. Jadi di sini sikapi kehidupan ini dengan rileks dan enjoy saja. Dengan begitu maka kamu akan sedikit nyaman, tenang ya menghadapi hari-hari kamu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang sudah menemukan channel CC, jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya. Silakan lihat di readingan-readingan CC yang lain dari pagi siang malam. CC setia menemani kalian. Terima kasih atas hadirnya, terima kasih setianya. Semoga kalian menjadi sosok orang yang hebat, yang kuat dan sukses. Komen kalau resonate dan jangan lupa bantu supportnya ya. Dan apabila teman-teman butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi ya. Jadi tetap semangat ya. Untuk di zodiak di sini sepertinya zodiaknya banyak ya, ada semua ya di sini dari semua zodiak ada. Jadi di sini juga ada energi maskulin feminim. Sesuaikan dengan kondisi kalian. Kalau memang perjalanan readingan ini adalah cocok buat kalian, barangkali inilah readingan buat kalian. Semoga resonate dan semoga resonate yang baik-baik ya Cai. Jika ada yang tidak baik, semoga bisa buat antisipasi ya. Oke, tetap semangat, sukses buat kalian semua. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.